One, two, three, let's go! Pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah dipelajari di semester 1 kelas 12 ya. Jadi karena nanti pada awal November kita akan ada penilaian akhir semester dan materi untuk matematika peminatan tidak terlalu banyak, hanya beberapa topik. Sementara yang sudah kita pelajari di semester 1 itu ada dua topik utama, yaitu limit fungsi, namanya fungsi trigonometri, dan turunan ya. Nah, sekarang saya coba mereview mulai dari limit fungsi trigonometri, itu yang bagian paling awal di semester 1. Bentuk reviewnya adalah saya akan mencoba untuk membahas beberapa soal, nanti akan juga disinggung beberapa teori yang digunakan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ya, kita mulai dari limit fungsi trigonometri. Limit sendiri nanti di semester 1 ini sebenarnya dibagi 2 KD, yaitu limit yang berhingga dan limit di ketahinggaan. Dan lebih fokus lagi di limit fungsi trigonometri. Namun demikian tidak lepas dari limit fungsi aljabar, jadi nanti ada kombinasinya. Limit fungsi trigonometri secara umum untuk mengerjakan soal limit itu mengerjakannya adalah dengan cara substitusi atau memasukkan atau mensubstitusikan langsung X mendekati apa, langsung disubstitusikan ke dalam limit fungsinya. Itu secara umum begitu ya, jadi substitusi langsung. Nah, dari substitusi langsung nanti kita akan mendapatkan dua jawaban. Hasilnya tidak sama dengan 0 per 0. Nah, kalau hasilnya tidak sama dengan 0 per 0, maka pekerjaan kita selesai. Jadi berapapun hasilnya, asal bukan 0 per 0, yaitulah hasil dari limit. Yang kedua, limit itu akan menghasilkan 0 per 0. Nah, gimana? Kalau menghasilkan 0 per 0, berarti belum selesai, kebalikan dari yang pertama. Kalau tidak selesai atau belum selesai, maka kita lanjutkan. Yang kedua, ini khusus untuk trigonometri, kita lanjut dengan penyederhanaan ya. Jadi mulai kelas 10, kelas 11 kita sudah belajar trigonometri. Di sana ada fungsi-fungsi identitas trigonometri ya. Jadi di situ kita gunakan lagi di kelas 12 untuk menyederhanakan bentuk limit itu, sehingga nanti setelah disederhanakan hasilnya kita lihat lagi kembali ke sini atau ke sini. Kalau hasilnya dari penyederhanaan ini kita substitusikan nilai X yang mendekatinya dan menghasilkan bukan 0 per 0, maka pekerjaan kita selesai. Tapi kalau masih menghasilkan 0 per 0 walaupun sudah disederhanakan, maka kita lanjut lagi, yaitu dengan rumus-rumus khusus untuk aturan yang ada di trigonometri. Nah, ini sebenarnya kemarin kan sudah dibahas, sebenarnya nanti akan sedikit saya bahas, tapi berangkat dari soal yang ada. Nah, kalau kita ketemu yang seperti ini ya nggak ada masalah ya, selesai. Yang ini lanjut. Nah, lanjutannya seperti apa nanti kita coba. Sekarang kita lihat yang soal-soal yang hasilnya tidak sama dengan 0 per 0. Ini mudah ya, tinggal substitusi hasilnya berapa. Kalau ini sudah selesai, itulah jawabannya. Nah, kita cek sekarang soalnya. Nah, soal seperti ini. Jadi secara umum kalau kita mengerjakan soal limit itu secara teori seperti itu. Kita coba dulu dengan substitusi ya. Apapun hasilnya kita coba dulu. Nanti dari hasil itu baru kita tahu kita selesai atau kita menggunakan cara yang lain. Tapi dalam prakteknya nanti, karena kita sudah sering mengerjakan soal, kita tahu dari melihat soal biasanya kita sudah tahu apakah soal ini bisa sekedar disubstitusi atau tidak ya. Ya, ini yang pertama, soal tentukan limit X mendekati 0 untuk sin X plus tangen X. Nah, untuk mengerjakan soal tadi yang pertama, soalnya saya copy dulu ke whiteboard. Nah, ini soal tadi ya, taruh di atas. Nah, seperti saya sampaikan tadi atau yang kita sudah pelajari di awal, bahwa soal limit ini apapun itu aljabar atau
trigonometri, pertama kita coba substitusikan. Kalau hasilnya nanti bukan 0 per 0, berarti itu jawaban kita atau sudah selesai. Coba kita coba ini, limit mendekati 0 dari sin X ditambah tan X. Nah, gimana? Ini sama dengan, langsung kita substitusikan. Kalau 0 ini kita substitusikan, berarti kita sudah tidak ada tanda atau notasi limit. Jadi ini tinggal sin 0 ditambah tan 0. Sinus 0 adalah 0. Tan 0 adalah 0 juga. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya, jawabannya 0. Jadi ini bukan 0 per 0 tapi 0. Karena ini bukan 0 per 0, maka ini adalah jawabannya. Jadi pekerjaan kita selesai sampai di sini. Baik, berikutnya di soal kedua, ya, soal kedua. Nah, ini soalnya. Tentukan limit sin X plus cos X per tan X dengan X mendekati pi per 4. Seperti sampaikan tadi bahwa kita harus substitusikan dulu, ya. Baru kita nanti bisa menentukan langkah selanjutnya. Limit ini sin X plus X kita langsung substitusikan. Ingat tadi, kalau kita substitusi berarti notasi limitnya sudah tidak perlu ditulis lagi, sehingga langsung menjadi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per tan pi per 4, ya. Jadi ini sin per 4 setengah akar 2 tambah setengah akar 2 per 1, ya, tan pi per 4 1. Ini kebetulan kita ambil sudut istimewa sehingga jawabannya lebih mudah atau sudah dihafalkan mulai kelas 10, ya. Jadi sudut istimewa ini harusnya sudah hafal. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2, ya, per 1. Akar 2 dibagi 1 sama dengan akar 2. Jadi jawaban dari limit ini atau nilai dari limit ini sama dengan akar 2. Selanjutnya soal ketiga, ya, soal ketiga, tentukan limit tan dalam kurung X tambah sin X untuk X mendekati pi. 3. Tentukan limit tan X ditambah sin X, X mendekati pi. Ya, kita coba langsung substitusikan. Ini limit, ya. Lupa. Ini adalah limit, di sini saya tulis limit X mendekati pi, ya, dengan tan X ditambah sin X. Saya tulis dulu soalnya, ya. Nah, ini sama dengan di sini langsung kita substitusikan, berarti notasi limitnya tidak perlu kita tulis, ya. Jadi di sini kita tulis tan kurung buka, ini langsung kita ganti pi ditambah sin, ini ada pi. Nah, sama dengan tan kurung buka, ya, pi ditambah sinus pi atau sinus 180 kalau mempermudah, ya, walaupun nilainya tidak sama. Sin pi berarti berapa? 0, ya. Sin pi itu 0. Jadi sama dengan tan pi. Tan pi itu juga sama dengan 0. Ya. Jadi nilai limit soal itu, nilai limit tan kurung buka X ditambah sin X dengan X mendekati pi itu nilainya sama dengan 0, ya. Ya, kita lanjut sini soal keempat, ya. Soal keempat adalah tentukan limit X mendekati 0 untuk sin X ditambah cos X. Soal ini dikerjakan sendiri, ya. Jadi soal 4 ini bisa kalian kerjakan sendiri. Kemudian soal berikutnya, soal kelima, ini tentukan limit cos X per sin X ditambah cos X. X-nya mendekati 0. Juga dikerjakan sendiri. Yang keenam, tentukan limit 1 min cos 2X per 2 cos X untuk X mendekati pi per 2. Ya, ada nomor 4 atau soal 4, 5, 6 silakan dikerjakan sendiri. Kemudian saya lanjut soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini, jadi tentukan limit sin X dikurang cos X, X-nya mendekati pi. Jadi di sini penyelesaiannya masih dengan substitusi, yaitu langsung kita substitusikan sin pi dikurang cos pi
Sin Pi ini 0, cos Pi itu negatif 1. Jadi 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Ini soal ke-8. Coba kita selesaikan bersama-sama yang soal nomor 8 ini ya. Saya copy dulu ke whiteboardnya. Ya, ini soal keempat tadi saya copy di sini, saya taruh di atas ya. Jadi kembali lagi kita substitusikan. Jadi limit ini limit x-nya mendekati pi per 4 untuk sin x ditambah cos x per sin x. Ya, ini kurang panjang ya, jangan ditiru. Jadi sama dengan apa? Ingat lagi bahwa kalau kita sudah substitusi, nanti notasi limitnya nggak perlu ditulis lagi ya. Jadi ini kita tulis apa? Sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 per sin pi per 4. Ini sama dengan sin per 4 itu adalah apa? Setengah akar 2. Ingat ya, sudut istimewa. Ini cos pi per 4 juga setengah akar 2. Yang di bawah sinus atau sin pi per 4 juga setengah akar 2. Jadi gimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat di sini. Ini setengah ditambah setengah 1 ya. Jadi ini akar 2 per setengah akar 2. Ini akar 2 dengan akar 2 habis. Berarti tinggal 1 per setengah. Berapa 1 bagi setengah? Nah, 1 bagi setengah itu 2. Jadi nilai limitnya adalah 2 ya. Nilai limit sin x plus cos x dibagi sin x untuk x mendekati pi per 4 itu sama dengan 2 ya. Ya, berikutnya soal ke-9. Ini soal ke-9 kita kerjakan bersama-sama. Tentukan limit x mendekati 0 untuk sin x per cos x ditambah sin x. Ya, penyelesaiannya kita substitusikan langsung ya, langsung. Ingat ini tanda limitnya atau notasi limitnya nggak perlu ditulis. Jadi sama dengan sin 0 per cos 0 ditambah sin 0. Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, sin 0-nya 0. Maka ini sama dengan 0 per 1 atau sama dengan 0. Jadi limit mendekati 0 untuk sin x per cos x tambah sin x itu sama dengan 0 ya. Demikian tadi uraian atau contoh-contoh soal limit yang bisa dikerjakan dengan substitusi langsung. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya semua soal limit itu secara teori harus kita substitusi sebagai langkah awal. Jadi nanti kalau langkah awalnya sudah menghasilkan bukan 0 per 0 berarti kita selesai. Tapi kalau masih 0 per 0 itu yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya, itu soal-soal yang tidak bisa dikerjakan dengan substitusi langsung. Bagaimana taunya? Ya tetap kita harus substitusi langsung dulu supaya tahu hasilnya.